Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah ya. Tadi sudah kita buka. Sekarang Abi mau jelaskan tentang kemampuan public speaking ya. Bagaimana public speaking itu apa Nabi El? Public tuh orang banyak di depan umum. Speaking itu apa? Bahasa Inggris. Do you can speak English? Ya, Sakila? Sanggup? Apakah kamu bisa berbicara dengan bahasa Inggris? Yes or no? Bisa? Oh, belum, berarti belajar ya. L, bagaimana berbicara di depan umum, jadi ustadz. Apa bukunya apa ini? Mendadak jadi ustadz. Tuh kan. Bayangkan kalau tahu-tahu khotbah Jumat, ustadznya gimana? Sakit, mendadak. Bahkan ada ustadz meninggal kan? Khotbah meninggal ya. Pernah itu ya? Ceramah mendadak. Ada pengajian, ustadznya ini Ki. Izin kan? Akhirnya apa? Harus ada pengganti. Ustazahnya izin, harus ada pengganti. Nanti gantiin sama siapa kalau gitu? Digantiin sama Ustazah Naila. Digantiin sama Ustazah siapa? Hafla, Ustazah Sakila, Ustadz Rizky Saparas, Ustadz El Gozi, Ustadz Kapah, semuanya harus siap. Kenapa? Kita harus berdakwah. Perintah siapa? Allah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu antum semua ini adalah apa Ki? Umat terbaik yang dilahirkan di kehidupan di dunia ini ya, manusia terbaik. Bagaimana menjadi manusia terbaik caranya? Ta'muru nabil ma'ruf, yang mau menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf, nyuruh kebaikan, ngajak kepada amal soleh. Wa yanhauna 'anil mungkar, dan mau apa? Mencegah perbuatan mungkar, maksiat dan dosa. Ya El, pahalanya besar. Kalau udah gede jadi apa Al-Ghazi? Ustadz menyeru. Kata Nabi pahalanya lebih baik khairun min humrun na'am, lebih baik dari mendapatkan humrun na'am. Itu unta, kendaraan paling bagus, unta merah kata Nabi. Orang mendapatkan hidayah darimu itu lantaran El dakwah, Kafah dakwah, Rizky dakwah, Naila dakwah, Haflah Sakila dakwah, jadi tahu hukum-hukum jilbab, hukum-hukum sholat ya, ibadah-ibadah tahu, dan mau meninggalkan maksiat karena dikasih tahu, itu nggak boleh, dosa. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi berubah, menjadi baik, ya kan? Akhirnya apa? Jadi orang soleh solehah semua, ya. Karena dakwah, gitu. Berarti apa? Pahalanya sangat besar. Orang hidup ini mencari ridho Allah, menjadi jundullah, apa itu, tentara Allah, menjadi pejuang. Hidup ini bukan sekedar hidup ya. Untuk itu apa para santri, bagaimana bisa ceramah itu bisa bagus ya, bisa diterima, bisa berhasil, santrinya mad'unya atau muridnya kalau di sekolah bisa paham ya, bisa berhasil mengajarnya ya. Paling sering apa kendalanya ya? Paling sering apa paling sering kalau mau ceramah itu yang jadi penghalangnya, hambatannya apa biasanya? Apa penghalangnya? Apa penghalangnya? Belum percaya diri atau
ilmunya belum cukup. Pernah begitu ya? Belum hafal ayatnya gitu ya? Belum hafal hadisnya apalagi? Mau ngejelasinnya bagaimana, menguraikannya bagaimana gitu ya, El? Akhirnya ini apa? Demam panggung gitu ya istilahnya ya. Grogi gitu. Ya, grogi nggak percaya diri ya. Gimana biar bisa percaya diri? Bisa nggak menghilangkan rasa takut? Coba ditulis cara menghilangkan rasa takut berbicara di depan umum atau ceramah atau apa, public speaking. Ini Abi kasih materi apa? Cara menghilangkan rasa takut di mimbar apa, di podium apa, di public, di waktu ceramah gitu. Rasa takut ketika ceramah gitu aja lah, ya kan? Pernah El gitu El? pernah. Lah iya, gemeter kan? Jangan kencing nanti. Jangan ya. Nomor 1, kenali sumber takut itu. Takutnya dari mana? Tulis dulu. Nomor 1, supaya nggak takut ceramah, kenali sumber takut dari mana? Kenal sumber Takut itu dari mana? dah. Dibagi faktor internal, Nabi. Tulis. Faktor internal. Biasa nulis internal bisa ya? INTERNAL. 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 Dah. 1. Kan tadi faktor internal nomor 1 ya? Sekarang A, biar nggak bingung. Isinya internal itu tulis A kecil ya. Tadi sudah 1 faktor internal. Sekarang apa saja yang internal itu A? Bisa apa ya? A, L. Nulisnya di bawah sini A, bawah 1 A. Nah, kecil A kecil. A kecil. 1, merasa bodoh. Tuh. Merasa bodoh. Dah. 2 atau B. Habis merasa bodoh, B-nya tidak punya ilmu yang cukup. Oh, udah bisa nulis nih di DT, udah bisa, pinter kelas 3 nih. Udah kayak anak SMP ya. Tidak punya ilmu yang cukup. C. Tidak percaya diri. Kekebutin nggak DT-nya? Tidak percaya diri. Iya, tidak percaya diri ya El. Aku tidak percaya diri. Suneo apa? Film kartun apa itu? Doraemon, di mana ini kakak Suneo? Kakak Sakila. Yang D apa D? Pengalaman gagal. Jadi dulu pernah gagal, trauma gitu. Takut salah terus. Pengalaman gagal. Pernah nggak gagal begitu? Pernah ya? Lupa gitu, diulangi lagi videonya gitu ya. Perhatiin lagi, mulai lagi, nggak apa-apa.
Yang E. Tadi kan D ya, sekarang E. Hafla. Sekarang berapa? E. Paham tuh? Tidak pernah latihan tuh gimana? Masa main-main maju aja belum latihan. Makanya sampai ada pelajarannya Nabi. Pelajaran public speaking biar berlatih ya. F. Tidak hafal dalil. Al-Quran gak hafal, as-sunnah hadis gak hafal, makanya macet deh. Tidak hafal dalil ya El Ghazi Ustadz. Habis F apa? A B C D E F G ya. Tidak hafal dalil. Ya nggak hafal dalil, udah. Itu doang. Iya. El Ghazi mah nggak hafal dalil itu pasti nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis, karena dalil ya itu L. Nomor G, tidak paham materi, nggak paham. Misalnya ceramahmu ini apa Umi Ayu, buatin contoh apa ini? Hah? Tidak paham isinya, ceramahnya itu nggak tahu ngapain ceramah, cuman asbun, ngawur gitu, cuman baca-baca. Ini contohnya apa? Teks ceramah pentingnya sholat, dia nggak kuasai. Hah? Tidak paham materi, isinya ini loh, isi ceramahnya itu nggak paham. Selesai ya, yang internal selesai ya. Apa tadi? Nastamir, kita lanjutkan. Faktor nomor 2, tulis nomor 2. Faktor nomor 2. Ya tulis nomor 2 aja, nomor 2. Nah, faktor eksternal. Kalau tadi kan internal. Faktor Eksternal. Faktor nulisnya biasa saja, FAKTOR. Faktor eksternal. E kali ek T E R N A L. Udah ya? Kasih huruf E L. E ek. Ya di sebelumnya ek kali itu kasih huruf E. Di sebelumnya loh di sini. Huruf E. Eksternal. Nomor A. Kan eksternal nomor 2. Sekarang A. Situasi yang tidak tepat. Ya, A. Situasi yang tidak tepat. Situasi. Siapa yang nggak bisa nulisnya? Saya bisa. Bisa lah, Yang semua tidak. anak Abi harus bisa. Hah? Yang tidak. Tepat. Situasinya mungkin gaduh gitu ya. Siap. Emang guru galak juga ya? Siapa? Abi. Katanya Abi galak. Enggak ya? Katanya. Tadi. Ini galak nggak begini? Enggak. Ya salah. Suaranya keras biar paham kan? Memang. Iya iyalah guru kok. Guru anak kecil kan harus keras-keras. Nomor B. Terlalu banyak hadirin pengunjung. 1.000 yang datang bingung. Wow. B. Terlalu banyak hadirin. C. Sudah ya? Yang C ya? Oke, Habis tunggu. Tenang. Ambil minum. Ya, hadirin itu pesertanya. Peserta yang hadir namanya hadirin, hadirat. Berarti hadirin laki-laki, yang hadir perempuan hadirat. C. Banyak tokoh atau orang hebat yang hadir.
Iya. Atau Tokoh, atau orang hebat. Ya, pembesar gitu ya, punya jabatan tinggi, hadir. Kamu ceramah, kamunya jadi grogi dong. Ya kan? dogi atau dorgi dong. Nervous. Umi, Oke. Banyak tokoh atau orang hebat, orang pintar, orang yang ilmunya banyak hadir di majelis kita itu. Jadinya membuat menurun. Yang D, ada respon sinis. Siapa ini yang kultum? Sakila. Sakila aja kultum. Jelek paling. Nah, diomongin orang begitu, diledek-ledek sinis begitu, akhirnya Sakilanya turun, down apa namanya, percaya dirinya. Pernah nggak El? El paling kultumnya jelek. Pas diomong begitu, akhirnya apa El? Menurun kan? Jadi iya, jadi motivasinya menurun. Kamu juga itu ya? Agak hilang ya, aku juga agak hilang. Udah berapa tadi? Sampai 4 ya? Restoran lagi. Restoran. Ya, restoran. Kira restoran. Dinilai buruk oleh orang banyak. Orang atau jamaah yang ada. Atau jamaah yang ada. Atau orang banyak ya, Mi? Abi. Ya. Orang banyak. Abi ini masa Umi si LL. Umi Imam masaknya. Banyak atau? El nih mah gitu-gitu. Banyak atau? Jamaah. Jadi orang banyak tuh El. Satu masjid tuh misalnya 200-300 orang. Udah ngejelekin L terus. Itu namanya public judgment. Just Andi. Orang banyak sudah nggak yakin ini. Itu kultumnya Rizky pasti jelek itu. Kultumnya Hafla pasti jelek. Digitu-gituin. Kalau yang pertama kan satu orang ya. Yang nomor 4 itu apa? Sinis kan? Satu orang sinis. Misalnya ada Umi siapa atau Abi siapa sinis. Atau temenmu atau kakak kelas. Ya Sakila misalnya kelas 5. Ada Kak Zaid. Gila kultum. Jelek. Nah disinisin gitu Sakilanya langsung. Aduh sakit hati gitu kan. Nah yang 5 ini tadi apa? Banyak orang sudah nganggep jelek duluan. Abi, waktunya berapa menit emang? Waktu apa? Waktu berapa menit lagi mau istirahat? Waktunya emang sampai berapa menit? Ya nanti lah sampai jam 11:30 kan? Nah, Ini iya. jam 11.30. Udah belajar dulu GL, ngapa nanya istirahat masih lama. Ini bisa nggak dijelasin paham nggak? Tapi jelasin satu-satu ya. Faktor internal tadi faktor dari dalam. Dari dalam dirimu sendiri. Paham ya Naila? Waktu itu Naila Abi datang tuh kan. Acara santunan yatim ya. Tuh kan tahun lalu tuh. Ya. Nomor 1 apa tadi? Sebabnya? Afla, nomor 1 apa? Penyebabnya apa? Yang A. Bukan, yang internal dulu sekarang. Maksudnya paham nggak? Nah, Hafla padahal pinter, tapi nganggep dirinya bodoh. Jadi nggak berani ngomong. Iya kan? Paham, El? Merasa bodoh maksudnya gimana? Merasa bodoh itu maksudnya gimana? Aslinya El pinter, tapi El kalau lama-lama jadi bodoh.
Bukan lama-lama jadi bodoh. L nganggapnya L sendiri bodoh. Iya. Itu salah. Jadi kalau emang pinter ya pinter saja. Gitu ya Kak ya. Kalau pinter ya pinter saja. Ya, jangan merasa bodoh. Nah itu merasa bodoh itu ribut tuh. Nah, apa tadi Naila merasa bodoh itu aslinya bisa. Misalnya mukodimah inalhamdulillah bisa kan Naila? Pas ada rame-rame di situ minder jadi belibet ngomongnya. Nah, Rizky bisa kan mukodimah? Bisa. Ya Ki? Rizky mah harus mantep Ki. Yang nomor B, internal nomor B apa? Apa? Tidak punya ilmu. Antum mau ceramah apa nih? Mau ceramah temanya apa? Sabar. Ayah tahu punya ilmu sabar apa enggak? Ya gimana mau ceramah itu? Nah ini maksudnya begitu ya. Caranya mengatasinya gimana? Biar ya bukan pelajari dulu ya. Orang mau ceramah tentang sabar, dalilnya innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Sabar itu kulluhum kebaikan ya. Berarti belajar tentang ilmu sabar. Terus yang C apa yang C? Tidak. Bukan yang internal ini. Tidak pede, tidak percaya diri. Kalau mau ceramah berarti harus gimana? Harus berlatih dulu. Bukannya nyantai. Tapi nggak menguasai. Siapin dulu. Mau ceramah biar percaya diri. Kamu punya pemikiran nyambung nggak? Kalau orang nggak bisa kok mau ngajarin orang, gimana? Gagal nggak itu? Gagal. Orang yang bisa ngajarin orang, menceramai orang, berarti dia orangnya sudah bisa terlebih dahulu, sudah menguasai terlebih dahulu, sudah pinter terlebih dahulu. Makanya biar percaya diri dipersiapkan dulu, ya. Kemudian berikutnya apa? Pengalaman gagal ya. Ya ini memang pernah gagal. Gagal dalam belajar itu bagian yang biasa. Apa? Salah dalam belajar itu biasa. Yang benar gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal lagi bangkit lagi terus. Itu mental pejuang ulet sampai pada tujuan, biar berhasil sampai tujuan. Nah lah, nggak usah main-main, dorong-dorong. Apalah? Harus apa? Ulet namanya. Apa? Sakila ulet. Mau mengulang-ulang terus, tidak gampang bosan. Gitu loh. Pengalaman gagal untuk pelajaran. Gagalnya karena apa? Dipelajari sebabnya. Dan dicoba lagi, berlatih lagi. Supaya tidak gagal. Terus berikutnya apa? Naila. Penyebab gagal tidak pernah internal tadi apa? Tidak pernah latihan. Kamu kalau mau kultum latihan nggak? Latihan. Nanti habis cara jadwalin ngisi taklim lo ya. Ngisi taklim lo haflah. Ya kan? Kultum kan nggak lama tuh 5 menitan. Paling kadang-kadang 3 menit. Ini ngisi taklim coba 30 menit. Bisa nggak? Iya. Rizky, bisa ngisi taklim? Iya. Kapan sanggup ngisi taklim? No, Ustadz El Gozi. Sanggup El? Mau ngisi materinya apa materinya? Pelajarannya apa? Kamu udah menguasai ilmu apa? Sabar. Ilmu syukur. Hah?
berbakti kepada orang tua, Ya betul. ilmu sholat, ya kan? Banyak. Ya, bisa dikuasai. Berikutnya apa? Tidak hafal dalil. Yang nomor berapa itu? Nomor F. Maksudnya apa? Ya masa mau ceramah nggak ada yang hafal, mau kultum nggak ada yang hafal dalilnya. Dalil itu apa tadi? Bukan Al-Quran dan hadis, kemudian dijelaskan kandungannya, tafsirnya, hukum-hukumnya. Kalau hadis itu sarah hadisnya. Loh, hadis pendek kan sudah pada hafal banyak tuh. Saya kira udah hafal 54 hadis ya. Iya kan? Kalau salah satunya coba contohnya saya kira dalil apa ini? Hadis apa? Yuh, hafalan hadis pendeknya. Apa yang sudah hafal coba? Hadis pendek. Hadis apa? Masa? Hah? Coba salah satu yang apa? Nanti Abi kasih tahu itu bisa untuk dalil apa gitu. Salah satu, cepat. Hadis pertama, inamal Amal dibinyatin. berarti itu hadis tentang apa? Temanya Ya. niat. Dalam beribadah beramal harus ada niat. Niat bagaimana? Yang benar niatnya harus ikhlas. Menuntut ilmu ini perintah orang tua apa perintah Allah? Allah dan orang tua. Ya kan? Di sekolah ini disuruh belajar, perintah siapa? Guru. Dilawan apa? Enggak gurunya coba? Enggak. Tergantung, gurunya enggak galak, ribut. Nah, kan? Ya, dalil. Kemudian apa? Dihafal niatnya dalam menuntut ilmu, ikhlas mengharap ridho Allah. Begitu. Saya kira hadis pendek apa yang hafal coba? Dan kasih contoh, diuraikan. Kayak begitu tadi contoh niat apa? El Ghazi, hadis apa? Hadis pendek yang hafal. Cepet. Itu tadi hadis niat. Ayo. Masa lupa semua? Kan ada 54. Rizky, hadis apa yang hafal? Ya, idza matal insanu ing qata'a Ulah, ya. Artinya jika manusia meninggal dunia maka terputuslah kecuali tiga perkara: satu, sedekah jariyah; dua, ilmu yang bermanfaat; tiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. itu dijelaskan, dikasih contoh. Pertama apa tadi? Tidak terputus apabila melakukan amalan apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya. Apa contohnya? Harus kasih contoh. Nanti nggak kerasa udah lama, lebih dari udah setengah jam nanti kalau kasih contoh. Ya. Dibaca, diterjemahkan, dijelaskan kandungannya, begitu ya. Contohnya apa tadi? Sodako. Sodako itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak. Sodako bisa dengan apa? Uang. Sodako bisa dengan senyuman. Sodako bisa dengan barang. Ngasih apa? Makanan. Contohnya lagi. Sodako. Sodako. Lalu ditambahkan. Sodako apa ini? Hari Jumat. Ya, Jumat berkah, berinfak. Berapa di sekolah? Ya kan? Infak di hari Jumat seperti berinfak apa? Di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Jadinya apa? Dijelasin, diuraikan, ya kan? Gitu. Pak, keutamaan berinfak seperti apa? 1.000 itu berkali lipat menjadi berapa? 700. Dijelasin seperti satu tangkai. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasaliha
habbah. Orang berinfak itu seperti nanam satu pohon, pohonnya itu bercabang, tangkainya ada tuh 7, dan setiap tangkainya berbuah 100 fikuli sumbulati mi'atu habbah. Jadinya 1000 sama dengan berinfak 700.000. 700 bukan ya. 700.000. Jadi dilipat gandakan menjadi 700. Nah, diuraikan begitu jadinya apa? Sudah paham kan? Mau ngasih tahu orang, jadi harus dengan contoh. Kakinya turunin El. Nah, dengan contoh. Akhirnya orangnya menjadi paham. Di sekolah diwajibkan infak? Wajib, walaupun jumlahnya sesuai kemampuan. Tapi kamu ngaku-ngaku aja nggak mampu kalau infak. Kalau jajan, duitnya mampu, duitnya cukup, berarti nggak jujur. Infaknya berapa tadi? 3.000. Jajannya jangan 10.000 atau 5.000, 6.000, ya Pak. Nggak sesuai berarti itu. Pas infak nggak punya duit, pas jajan punya duit, dia nggak jujur. Pas hari Jumat harusnya jajannya sedikit, infaknya yang lebih banyak. Tuh contohnya tadi ya, dari hadis apa, Syakila? Nah, amalin tak diputus tuh, sodakoh tuh. Jadi luas kan Syakila? Nailah, diurain begitu, dijelasin begitu ya. Ya, jadinya nggak buru-buru, udah diem aja nggak lanjut. Banyak kasih contoh ya. Yang kedua amalannya apa? Ilmu yung tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu yang diamalkan, berbuah amal. Itu al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Jelas? Hah? Apa gunanya pohon tuh nggak ada buah? Percuma. Apa gunanya antum semuanya menuntut ilmu sekolah tapi nggak diamalin? Tuh. Ada nggak orang begitu? Banyak. Yang gampang, yang paling kebanyakan bisa ngomong, nggak mau ngamal kan. Kamu tahu hidup bersih perintah agama? Pernah mendengar perintah hidup bersih? Pernah kan? Kebersihan sebagian daripada iman. Doa wudu gimana doa wudu? Perhatikan. Doa setelah wudu. La ilallah syarikalah wa asyhadu anna abduhu Allahumma minal. Artinya, Naila, apa itu? Yang ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang apa? Tahur, mensucikan, membersihkan diri. Jadi gimana? Doanya itu meminta bersih. Berarti apa? Hidupnya di dalam agama Islam ini, dalam kehidupan ini harus apa? Berperilaku hidup bersih dan sehat. Bersih kalau kamu sekolah, kelasnya harus bersih. Siapa yang ngatorin? Yang pakai kelasnya. Yang pakai kelasnya siapa? Ya antum semuanya, santri. Maka antum yang harus bertanggung jawab ngapain? Membersihkan. Setelah bersih dijaga. Bisa. Kalau begitu berarti ilmunya bisa bermanfaat, Syakila. Katanya ilmu bermanfaat diamalin. Udah tahu harus hidup bersih, nggak boleh hidup kotor. Satu lagi apa untuk contoh ini? Waladun soleh yad'ulah. Yang tidak terputus apa? Naila? Anak yang mendoakan ya orang tuanya, amalnya tidak terputus.
orangnya mati, bapaknya mati, ibunya mati, bapaknya wafat, mbahnya wafat, neneknya wafat, ibunya wafat, anaknya yang mendoakan. Gimana doanya? Itu Robbi firli. Selain itu yang kalau sudah mati, Allahumma fir. Doa salat jenazah, firlahu warhamhu wa'afihi. Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afihi. Kalau yang meninggal banyak, sudah meninggal semua, hum, domirnya Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wanhum. Jelas ya? Supaya ilmunya bermanfaat, supaya amalnya tidak terputus, ilmunya harus diamalkan dengan mendoakan kedua orang tua, baik yang terutama ini kan orang tuanya sudah meninggal. Kalau dibatasi, dikhususkan hadis itu khusus orang yang sudah meninggal tapi amalnya terus mengalir kalau didoakan oleh anaknya. Ya. Paham? Ada pertanyaan coba? Itu baru nomor berapa tadi? Dalil tadi ya? Nah itu tadi cara menjelaskan, dalil dihafal, terjemahan dihafal juga, pemahaman isinya dipahami, dikuasai dan disampaikan. Siap ya? Bisa dicoba besok pas kultum. Nggak boleh kultumnya kelas 3 pendek-pendek. Kultum tuh kepanjangannya apa coba? Kuliah 7 menit. Padahal kamu kultumnya berapa menit itu Jumaan? Ya El? 2 menit. Berarti belum kurang dong. Harus ditambah. Caranya biar bisa lama gimana tadi? Seperti dihafal, dijelaskan, diuraikan, dikasih contoh. Perbuatannya itu kalau perintah ya kasih contoh. Kalau larangan dijelasin ini nggak boleh dilakukan. Baik, kemudian yang berikutnya apa? Takut salah. Oh, tidak apa? Tidak paham materi. Tidak paham materi. Itu tadi, tidak paham materi apa? Ya mau ceramah tentang sodakoh, nggak tahu sodakoh itu apa. Ya kan? Tadi ceramah tentang apa? Amal tidak terputus, nggak tahu amal yang tidak terputus apa saja. Intinya tidak menguasai materi. Jadi akhirnya gagal. Itu dari mana itu? Faktor internal. Dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang eksternal tadi? Apa tadi satunya? Ya, situasi yang tidak tepat. Waduh ya, kacau itu. Yang berikutnya B-nya terlalu banyak orang ya tadi. Ya, yang B-nya apa? Apa? Rame. Terlalu. Kamu kalau ngajarnya, isi pengajiannya murid, jamaahnya 10 sama 100. Ayo, berani mana? Berani 10 kan? Gitu. Jadi masih bertahap ya. Nah, ini terlalu banyak jadi belum bagus hasilnya. Banyak tokoh tadi maksudnya gimana? Berikutnya, Rizky. Banyak tokoh itu maksudnya apa? Kamu pas ceramah di situ ada guru-gurumu, misalnya ada Abi, ada ustadz Umi yang ada. Akhirnya kamu nggak percaya diri, grogi. Tapi kalau nggak ada, cuman santri semua. Ya Ki, kamu ceramah di hadapan, kelas 1, berani kan? Ki, berani? Kelas 1 semua tuh diceramain, suruh sabar misalnya. Jangan ribut kalau sholat, gitu kan? Tapi di situ tahu-tahu berubah tuh, ada Abi Diki, Abi Rizdo misalnya, Abi Rusdi, kamu jadi grogi, ya kan? Baik, kemudian tadi sudah mulai dijelaskan. Respons ini hadirin, berarti apa? Wah, Rizky kultum jelek. Itu dibilang begitu sama Aman misalnya. Rizkinya apa? Ambil hati. Wah, jadi jelek betulan nanti. Jadi yang betul apa Ki? Gak usah diambil hati. Terus belajar, terus ceramah. Atau orang banyak nyorakin tuh tadi public judgment. Orang banyak nih.
itu? Oh, paling jelek. Di rame sorak-sorakin, rame-ramean. Jadi gimana? Gak usah diberikan, terus dianggap sebagai apa? Ujian dakwah. Ujian dalam berdakwah. Jelas ya? Ini Abi cukupkan untuk materi public speaking ya. Sampai di situ ya, pahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Coba tanya. Apa yang nggak tahu? Harus tanya dulu biar selesai pelajarannya tuntas. Apa? Apa pertanyaannya? Rizky, siapa pertanyaan? Apa pertanyaannya? Udah ngerti? Sebabnya orang takut ceramah. Udah tahu ya? Apa? Apa saja? Naila, kenapa orang takut ceramah itu? Masa bodoh, apalagi? Gak percaya diri. Iya. Sekarang berarti apa santri sudah tahu? Berarti apa? Siap ceramah? Siap. Dengan pertolongan dari Allah. Semua la haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.